A True Martial World, Bab 118. Judul, Wawasan yang diperoleh dari pertempuran. Melihat adegan ini, ekspresi Yi Yun berubah. Awalnya, mudah baginya untuk mengalahkan Tao Yun Xiao. Tetapi setelah Tao Yun Xiao menggunakan ritual darah pada pedang jahat, beberapa perubahan terjadi. Yi Yun bahkan merasa bahwa surga bumi Yuan Qi di sekitarnya sedang ditarik oleh pedang itu menjadi pusaran hitam kecil. Master, pedang itu, di udara, Lin Xingtong mengerutkan kening ketika dia melihat pedang di tangan Tao Yun Xiao. Oh, itu aneh. Pedang dari klan suku Tao ini tidak berkualitas tinggi, dan tidak akan dianggap sebagai harta karun, tapi cara pedang ini ditempa dan tanda mistik tertulis di atasnya, jangan lihat seperti dibuat oleh manusia. Jika ini adalah tempat yang dekat dengan batas peradaban manusia, maka tidak aneh memiliki sesuatu yang dipalsukan dari ras alien. Tapi ini adalah Cloud Wilderness dan selalu menjadi tanah manusia. Itu sangat jauh dari ras alien itu. Bagaimana senjata berkualitas rendah itu mencapai Cloud Wilderness? Orang tua Su tidak tahu, tetapi saat ini, aura Tao Yun Xiao mulai berkembang pesat. Bibir Tao Yun Xiao diwarnai dengan darah segar, di sinar ki pedang wanita, dia terlihat garang. Yi Yun, terima serangan dariku. Tubuh Tao Yun Xiao bangkit dan setelah mengaktifkan energi artefak leluhur, Tao Yun Xiao tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kecepatan pedang wanita berada pada batasnya. Hah, Yi Yun membatasi pupilnya dan dalam sekejap, pedang Tao Yun Xiao ada di depan matanya. Meskipun permainan pedang Tao Yun Xiao memiliki kekurangan, tetapi seperti kata pepatah bahwa tidak ada cara untuk mengalahkan gerakan cepat, kecepatan Tao Yun Xiao sedang maksimal, jadi meskipun dia memiliki kekurangan, Yi Yun tidak dapat menggunakannya untuk melawannya. Karena dalam hal kecepatan, Yi Yun lebih buruk dari Tao Yun Xiao. Yi Yun merasa seperti Tao Yun Xiao dengan artefak leluhurnya telah berubah menjadi iblis. Pedang ini memberinya energi. Apa yang digunakan Tao Yun Xiao bukanlah energi tubuhnya sendiri, tetapi energi pedang iblis. Swiss, Yi Yun menghindari pedang Tao Yun Xiao, tapi angin kencang yang menyertai pedang memotong kemeja linen Yi Yun. Swiss, lagu ringan berdering. Penonton bisa mendengarnya dengan jelas. Dia tertusuk. Kerumunan itu berteriak. Mereka bisa melihat lubang sepanjang kaki muncul di lengan Yi Yun. Lengan kirinya telah dipotong. Tidak, itu hanya angin pedang. Yi Yun tidak terluka. Meskipun Yi Yun tidak dipotong, pedang Tao Yun Xiao telah mencapai ini, membuat orang-orang dari klan suku Tao sangat bersemangat. Master muda Yun Xiao pasti akan menang. Bunuh anak itu. Orang-orang di padang gurun yang luas itu kasar. Adapun orang-orang dari klan suku Tao, terutama pemuda berdarah panas, mereka tidak ingin suku itu dibayangi oleh Yi Yun, dan juga, mereka sangat cemburu pada Yi Yun. Dalam hal ini, mereka berbeda dari gadis-gadis muda dari klan suku Tao. Di dunia biadab di mana kekuatan menentukan posisi pria, kekayaan dan wanita, itu tidak berbeda dengan hukum rimba. Laki-laki yang merasakan ancaman terhadap wilayah mereka dari orang luar akan memperlakukan orang luar dengan permusuhan. Dan Tao Yun Xiao adalah serigala alfa di antara binatang buas itu. Melihat lengan kirinya tergores, mata Yi Yun menjadi berat. Tao Yun Xiao benar-benar menjadi jauh lebih kuat. Dia mengelak, lain kali, aku akan memotong lenganmu. Tao Yun Xiao mencibir. Tiba-tiba lengan kanannya digerakkan dengan suara dering melengking. Swiss, udara dikompresi oleh pedang wanita dan dengan ledakan, gelombang udara biru terbang menuju Yi Yun. Pedang Qi, seseorang berteriak di luar arena. Tao Yun Xiao telah melepaskan pedang Qi sehari sebelumnya sambil mendemonstrasikan permainan pedangnya, sehingga meninggalkan kesan mendalam tentang pedang Qi di benak orang-orang. Dan hari ini, Tao Yun Xiao melepaskan pedang Qi lagi sampai terlihat. Kekuatan dan kecepatan ini jauh melebihi hari sebelumnya. Mata Yi Yun mengerut dan mengelak. Swiss, Yi Yun menghindari pedang Qi tepat pada waktunya, tetapi pada saat ini, Tao Yun Xiao sudah muncul di depan Yi Yun. Dengan kecepatan ekstrimnya, dia sepertinya berteleportasi di depan Yi Yun. Ekspresinya yang ganas tercermin di pupil mata Yi Yun. Pada saat ini, Yi Yun baru saja menghindari pedang Qi dan berada di udara. Dia tidak punya cara untuk menghindar lagi. Dengan menggunakan pedang Qi untuk memaksa Yi Yun mengungkapkan titik lemah, muncul di hadapan Yi Yun dalam sekejap mata dan mengirimkan pukulan mematikan adalah rangkaian peristiwa yang fantastis. Ini terlalu berlebihan untuk dilihat oleh penonton. Bagaimana orang bisa menghindari serangan semacam ini? Master muda Yun Xiao hampir menang. Orang-orang membuka mata, takut melewatkan adegan seru berikutnya. Kakek klan suku Tao semakin ketat. Pertempuran ini sangat penting. Tao Yun Xiao baru saja akan mengalahkan Yi Yun membuatnya senang dan gugup. Bahkan di kapal terbang, Lin Xingtong yang penuh percaya diri untuk Yi Yun melompat ketakutan.
Dia secara sadar menyentuh gelang interspatialnya, bersiap untuk mengeluarkan ramuan dari dalam untuk menyelamatkan Yiyun. Tanpa tempat untuk diinjak, Yiyun tidak bisa mengelak. Mati. Tao Yunxiao menyerang. Pedang berjalan menuju dada Yiyun. Pedang wanita itu hanya sepanjang 2 kaki dan bilahnya semerah darah. Saat itu, waktu seakan berhenti. Di mata Yiyun, pedang wanita berwarna merah darah itu seperti ular berbisa yang mendekatinya. Yiyun memiliki fokus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tampaknya telah kembali ke malam sebelumnya ketika dia berdebat dengan Lin Xingtong. Lin Xingtong telah menyerangnya lagi dan lagi. Meskipun serangannya yang ditekan tidak secepat Tao Yunxiao, tetapi itu memiliki formasi yang lebih besar daripada Tao Yunxiao. Serangan Lin Xingtong terhadap Yiyun bukan hanya serangan fisik, tetapi juga serangan yang kuat. Memaksa, pikiran Yiyun melintas kata-kata Lin Xingtong malam sebelumnya. Teknik minute subtlety ini adalah tahap pengantar. Setelah tahap pengantar dikenal sebagai tahap sukses kecil, yang dapat meminjam kekuatan lawan untuk membantu menghindari. Bahkan jika aku mengatakan lebih banyak, akan sulit bagi kamu untuk memahaminya. Semuanya akan bergantung pada pencerahan kamu sendiri. Saat itu, Yiyun tiba-tiba mengerti sesuatu. Menghadapi serangan Tao Yunxiao, Yiyun dengan paksa memutar tubuhnya dan pedang darah merah menyerempet hidung Yiyun. Dengan jarak kurang dari 1 inci, Yiyun berhasil mengelak. Yiyun di udara tidak punya tempat untuk mendarat, tapi dia berhasil menghindarinya. Itu memberi orang perasaan seperti dia adalah daun yang ditiup oleh pedang Qi Yunxiao. Hah, seluruh klan suku Tao tercengang. Di platform klan suku Tao, pemimpin klan suku Tao, sesepuh dan lainnya terkejut. Bagaimana Yiyun berhasil menghindari di udara? Mustahil. Tao Yunxiao tidak percaya pada peristiwa itu dan menyerang sekali lagi. Bunga badai. Tao Yunxiao, yang telah menstimulasi energi pedang wanita, hampir bisa mengeluarkan 100 pedang saat dia menggunakan bunga badai. Kecepatan permainan pedang ini membuat tubuh pedang wanita itu melebur menjadi angin gurun. Hanya angin pedang yang bisa dirasakan, tapi pedang itu tak terlihat. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Yiyun seperti bulu tanpa berat. Pedang Tao Yunxiao akan mengiris, tapi akibatnya tubuh Yiyun akan bergerak mundur. Rasanya seperti Tao Yunxiao tidak menggerakkan pedang tetapi kipas angin dan angin bertiup dari kipas itu membuat Yiyun pergi. Pedang Qi dari Tao Yunxiao sangat tajam sehingga bisa menembus batu besi hitam, jadi bagaimana pedang angin bisa menghempaskan seseorang? Tapi itulah yang terjadi di depan orang banyak. Gerakan Yiyun terlalu aneh. Permainan pedang Tao Yunxiao sangat cepat, tetapi di depan Yiyun, itu terlihat lambat dan berat. Seolah-olah Tao Yunxiao menggunakan kipas untuk menyerang bulu. Tidak peduli bagaimana dia mengipasi, itu tidak akan mengenai bulu itu, karena semakin kuat dia mengipasi, semakin besar angin, membuat bulu itu terbang lebih cepat. Setelah terus-menerus menyerang dengan beberapa ratus serangan, dia bahkan tidak bisa menyentuh lengan baju Yiyun. Tao Yunxiao mulai berkeringat deras. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di platform klan suku Tao, pemimpin klan suku Tao, sesepuh dan lainnya ketakutan dan putus asa, dengan keringat muncul di dahi mereka. Mereka telah hidup lama dan membaca banyak buku. Mereka memiliki pengetahuan yang jauh lebih besar daripada Tao Yunxiao. Mereka tahu apa gerakan Yiyun. Minute subtlety. Ini adalah keterampilan gerakan minute subtlety. Suara pemimpin klan suku Tao bergetar. Pertama adalah Purple Air Comes from the East, selanjutnya adalah ranah minute subtlety. Bagaimana semua ini bisa muncul di usia 12 tahun?